Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang Backward Design Curriculum UBD, yaitu membahas spesifik tentang tahap 2 tentukan bukti penilaian dari Backward Design Curriculum UBD ini. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nindayana, Dwi Nugroho Putri, Faradita Sari, dan Farah Nadia. Nah, kita masuk pertanyaan. Apa sih pertanyaan untuk kelompok 3 ini? Pertanyaannya adalah, silakan bahas lebih mendalam tentang tahap 2 atau tentukan bukti penilaian, serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang ditunjukkan sebelumnya. Nah, sebelum kita menyinggung bukti penilaian, kita bahas sedikit tentang pengertian UBD. Nah, UBD itu kata lainnya adalah Understanding by Design. Itu merupakan suatu pendekatan dalam perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh Grant Wings dan J. McT. Prinsip pada pendekatan ini ialah pembelajaran seharusnya difokuskan pada pemahaman yang mendalam dan pemindahan pengetahuan yang bermakna, bukan sekedar menyerap informasi atau fakta. Nah, konsep utama di balik UBD ini adalah bahwa desain pembelajaran harus dimulai dengan tujuan-tujuan yang jelas dan pemahaman tentang hasil yang diharapkan. Kemudian, pembelajaran direncanakan dengan mempertimbangkan bagaimana siswa akan menunjukkan pemahaman mereka. Nah, selanjutnya ada ringkasan artikel oleh anggota kelompok. Yang pertama ada Dindayana, membaca jurnal dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka berdasarkan pendekatan Understanding by Design. Yang kedua ada Dwi Nugroho Putri dengan membaca artikel berjudul Praktik Mengajar Understanding by Design atau UBD bagi calon guru pendidikan matematika di Universitas Sempurna. Yang ketiga ada Faradita Sari dengan membaca artikel berjudul Implementasi Pembelajaran Menggunakan Pendekatan Understanding by Design atau UBD. Nah, yang keempat ada Farah Nadia membaca artikel yang berjudul Pengembangan Modul Ajar Matematika Berdiferensiasi Berbasis Understanding by Design atau UBD. Nah, kita masuk ke intinya, yaitu tahap menentukan bukti penilaian dalam UBD. Nah, yang pertama ada performance stage. Nah, pada tipe penilaian ini, siswa diminta untuk menerapkan pembelajaran yang sudah dipelajari pada situasi dan kondisi yang baru atau berbeda, yang berfungsi sebagai alat untuk penilaian, pemahaman, dan kemampuan mentransfer pengetahuan yang dimiliki siswa. Evaluasi yang digunakan untuk menunjukkan pemahaman dapat berupa esai yang membantu siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya, membangun pemikirannya sehingga dapat dituangkan lebih jelas dan luas daripada tes yang berbentuk bermasalah, jawaban singkat, dan pilihan ganda. Yang kedua ada author evidence, adalah bukti-bukti lain yang dapat digunakan dan dikumpulkan untuk membangun kasus, pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan seperti lembar refleksi, pekerjaan rumah, wawancara, evaluasi diri, pengamatan kelompok, dan kegiatan diskusi bersama. Yang kedua ada tugas akhir berupa proyek di mana siswa diperbolehkan untuk memilih, berkreasi, dan mandiri suatu pemahaman akan ditunjukkan melalui suatu bukti. Nah, adapun 6 aspek bukti seorang siswa memahami dalam pendekatan UBD menurut Wings dan Mix tahun 2006, yaitu yang pertama ada menjelaskan. Di sini maksud menjelaskan adalah melalui generasi dan prinsip memberikan penjelasan yang benar dan sistematik mengenai fenomena, fakta, dan data serta membangun hubungan dengan wawasannya dan memberikan contoh atau ilustrasi yang jelas. Yang kedua ada menginterpretasikan, adalah menceritakan cerita yang bermakna, memberikan terjemahan yang tepat, memberikan sejarah atau dimensi pribadi untuk mengungkapkan ide-ide dan peristiwa, dan membuat objek pemahaman yang diakses melalui gambar,
analogi, dan modul interpretasi dari gaya cerita suatu konsep. Yang ketiga ada mengaplikasikan. Maksud dari mengaplikasikan sendiri adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan efektif dalam situasi yang baru dan bermacam-macam. Keadaan realistis, kita menunjukkan pemahaman kita terhadap sesuatu dengan menggunakannya, mengadaptasikannya, dan menyesuaikan. Yang keempat ada memiliki sudut pandang. Sebuah wawasan yang powerful karena perubahan perseptik dan penuangan ide familiar dengan cara baru. Seseorang dapat membuat teori, cerita, dan aplikasi baru. Yang kelima ada empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau mengetahui perasaan orang lain dan sekitarnya. Empati ini sendiri adalah kemampuan untuk berjalan dengan sepatu yang berbeda, untuk menghindari tanggapan dan reaksi sendiri sehingga dapat untuk memahami yang lain. Yang keenam ada pengetahuan pribadi. Munculnya kesadaran untuk merasakan gaya pribadi, prasangka buruk, proyeksi, dan kebiasaan utama, baik yang membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri. Selanjutnya, contoh dalam pembelajaran. Ini kami ambil dari PPL kami, yaitu di SMA Negeri 8 Banda Aceh. Dan kebetulan di sekolah tersebut sudah memakai kurikulum Merdeka dan kami mengajar kelas 1 dengan materi penentuan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Yang pertama ada tugas performa percobaan. Percobaan di sini adalah penentuan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Di sini siswa menganalisis dan memindahkan gambar lengkungan air mancur ke dalam bidang koordinat kartesius, serta mendaftar dan menganalisis titik-titik koordinat kartesiusnya ketika sudah ditempatkan di bidang kartesius. Yang kedua ada demonstrasi. Di sini demonstrasi ini sebuah pertanyaan, bagaimana cara melakukannya. Nah, yang pertama ada buka keran air, selanjutnya ambil selang lalu arahkan ke atas. Kemudian rekam air yang memancur tersebut dan gambarkan lintasan yang terbentuk. Yang ketiga ada pemahaman. Di sini siswa mencoba menganalisis pengaruh dan pergerakannya ketika nilai dari koefisien konstanta sebuah persamaan diubah. Nah, bukti lainnya yaitu ada latihan soal dan PR. Contoh, suatu hari saat bermain, Joko melihat seorang sedang menyiram tanaman dengan menggunakan selang. Air yang keluar dari selang tersebut berbentuk lintasan dan ia menceritakan kepada teman-temannya tentang apa yang dia lihat. Nah, bagaimana cara teman-teman Joko dapat melihat hal yang diceritakan oleh Joko? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di demonstrasi, bagaimana cara melakukannya? Maka Joko harus membuat video supaya teman-temannya percaya bahwa apa yang dijelaskan Joko tersebut memang benar ada. Dan kemudian ada evaluasi akhir. Di sini evaluasi akhir itu adalah jika siswa mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, guru dapat memberikan evaluasi akhir untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Evaluasi akhir ini dapat berupa ujian, proyek akhir, atau tugas besar yang mencakup semua materi yang telah dipelajari selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana siswa telah memahami materi dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan evaluasi akhir ini, guru dapat memberikan umpan balik kepada siswa dan merencanakan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman mereka di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.